live session kita yang kedua ya di mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Recording in progress. Em, Hari ini kita masih pada modul grup 1. Eh, Hanya saya akan bahas 2 slide, bagian kedua dan bagian keempat. Bagian ketiga lebih banyak hmm, teknis ya, yang Anda bisa ikuti dari modulnya langsung. Jadi saya kira modul 2 dan 4 butuh penekanan, sehingga kita bahas. Oke, seperti biasa, silakan disimak. Nanti mungkin ada tanya jawab. Silakan nanti kalau mau Anda bertanya via chat boleh langsung atau raise hand untuk kita bisa diskusi secara langsung. Em, saya admit terakhir ya. Jadi tetap karena biasanya saya nggak akan fokus lagi ke eh, yang join. Em, Mudah-mudahan kita bisa seperti ini terus. Untuk minggu depan juga kita tunggu sampai jam 10.05 mungkin ya, atau kita akan mulai langsung gitu ya. Biasanya saya akan tunggu 5 menit setelah saya buka roomnya, kemudian setelah itu em, tidak saya admit lagi karena kita akan fokus untuk kuliahnya. Oke, baik. Sekali lagi silakan nanti kalau ada pertanyaan via chat atau raise hand langsung. Saya akan share materinya langsung supaya tidak terlalu lama. Hmm, Berarti kesepakatan kita akan kuliah setiap jam 10 ya. Karena ya itu info dari Korma, berarti seperti itu untuk berikutnya terus. Sebentar saya cari dulu materinya. Oh ya, sudah. Hmm. Hmm. Baik, apakah sudah terlihat di layar Anda tampilan full screen dari slide saya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. terima kasih. Ya, modul yang kedua ini bicara tentang network komponen, tipe dan connections. Mudah-mudahan Anda sudah sempat baca. Kita akan diskusikan terkait ini. Jadi, oke. Ada 3 hal yang menjadi perhatian pada slide ini. Yang pertama konsep dari client server, kemudian ada komponen jaringan, network components, dan tentang ISP, Internet Service Provider. Yes. Jadi konsep client server ini adalah konsep yang bentuk komunikasi yang umum ya, yang umum ada di jaringan komputer. Ada 2 pihak yang terkait di sana adalah client dan server. Ah, Oke, kemudian apa pembagian tugas dari masing-masing atau apa fungsi dari masing-masing tersebut dan bagaimana mereka dapat berkomunikasi kita akan bahas dalam slide ini. Diberikan contoh konsep dari client server ini adalah komunikasi email, web, dan file, gitu ya. Jadi em, dari namanya kita udah bisa udah tahu gitu fungsi dari 2 komponen ini, client dan server. Server sebagai namanya server memberikan layanan gitu ya, pemberi layanan kepada yang meminta. Dari satu sisi adalah klien. Klien berarti adalah yang merequest layanan tersebut, yang meminta layanan tersebut gitu. Jadi dari contohnya adalah email, ini ya, email. Berarti kalau ada email, layanan email ya, bukan hanya mengirim email seperti itu. Layanan email ini berarti ada pihak server, ada pihak klien. Server email itu bertugas untuk melayani, untuk berkomunikasi, melayani komunikasi atau permintaan layanan dari kliennya. Kliennya itu bisa jadi adalah Anda ya, Anda di klien email, misalnya aplikasi Gmail atau aplikasi Outlook di handphone Anda kan ada beberapa aplikasi email ya. Kalau Outlook mungkin Microsoft punya di untuk komputer desktop gitu ya. Ada Thunderbird juga. Nah, itu adalah aplikasi email yang merupakan klien. Jadi klien merequest permintaan kepada server, kemudian server melayani mengirimkan ke tujuan email yang dikirimkan.
seperti itu. Jadi sebenarnya kompleks ya, email ada dua jenis komunikasinya, ada komunikasi mengirim dan menerima itu memiliki protokol yang berbeda. Nanti akan kita bicarakan pada saat kita bicara protokol. Kemudian ada contoh yang kedua namanya web, gitu ya, web. Web menjalankan ya ada server web yang berfungsi untuk melayani request. Berarti ada kliennya. Kliennya siapa? Kliennya adalah browser gitu. Jadi contoh browser Anda udah tahu banyak, ada seperti Chrome, ya Firefox, ya, dan sekarang ada Brave, ya, ada banyak lah ya. Ada Safari mungkin kalau di Mac ya, Safari. Nah, browser itu aplikasi yang meminta layanan ke web server gitu. Jadi misalnya ketika Anda membuka suatu alamat atau URL, ya, URL itu adalah alamat nama domain ditambah dengan eh, alamat resource yang Anda minta, itu URL. Um, itu adalah request-nya. Kemudian request alamat itu diterima oleh server dan mengirimkan apa yang Anda minta itu dalam bentuk data. Data bisa jadi adalah format HTML sebagai layout-nya, kemudian ada data-data teks ataupun data multimedia lainnya gitu ya. Kemudian ada file server juga sama. File server memungkinkan kita membuat satu mekanisme di mana data kita simpan secara terpusat di satu server tertentu gitu ya, makanya namanya file server. Kemudian ada beberapa klien yang tidak menyimpan datanya di sana, tapi menyimpan datanya di server tersebut. Jadi itu fungsi dari client server. Biasanya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan em, yang datanya itu saling di-share, misalnya data transaksi gitu ya, dan untuk menjaga tidak adanya inkonsistensi atau untuk menjaga konsistennya itu data, maka lebih baik data itu disimpan terpusat daripada masing-masing mengelola data, kemudian ada perubahan, ternyata nggak semua terupdate. Jadi mending ditaruh di satu tempat dan semua klien yang berkepentingan mengakses satu server tersebut. Nah, itu file server. Ya, contoh paling sederhananya ya file explorer itu bisa dikatakan sebagai klien dari file server karena dengan ini Windows ya, Windows File Explorer, tempat di mana Anda cari file, folder, Anda klik itu juga sekaligus bisa digunakan untuk mengakses tidak hanya yang ada di dalam komputer Anda, hard disk lokal komputer Anda, tapi juga bisa digunakan untuk mengakses um, network storage. Jadi mengakses data yang ada di jaringan gitu atau di file server yang kita bicarakan tadi. Atau mungkin bahkan disimpannya di cloud. Jadi menggunakan Explorer juga kan. Jadi misalnya Anda menggunakan Google Drive gitu, kemudian Google Drive sekarang itu sudah membuat virtualisasi partisi seolah-olah dengan Explorer Anda melihat Google Drive itu sebagai satu partisi yang sebenarnya tidak ada partisinya, tapi dia virtual partisi yang mengakses ke cloud gitu. Jadi itu klien ada mudahnya adalah file explorer, kemudian file servernya ada beberapa mekanisme untuk melakukan itu. Kalau Anda menggunakan kalau kita bicara pada apa development web misalnya, ada teknik file server apa eh, file server ya, layanan file em, yang umum adalah FTP, file transfer protocol. Jadi itu protokol yang digunakan untuk transfer file dari komputer klien Anda ke server hostingannya kayak gitu. Jadi ada beberapa aplikasinya seperti FileZilla, WinSCP mungkin. Ada beberapa aplikasi ya. Jadi pakai protokol FTP. Server adalah host ya that have software installed which enable them to provide informations like email or web page. Jadi maksudnya server itu adalah host. Server itu ya komputer biasa, komputer biasa. Secara perangkat kerasnya server adalah sebuah komputer. Tapi komputer itu um, diberikan apa? Diberikan tugas untuk memberikan layanan tertentu, gitu. Tergantung dengan tugasnya. Jadi misalnya laptop Anda adalah klien pada umumnya, tapi tentu kita bisa menginstal atau kita bisa menjadikan laptop Anda sebagai server. Misalnya nanti Anda mata kuliah web programming, gitu kan, mata kuliah web programming Anda disuruh bikin web, ya, bikin web, pasti pakai laptop Anda kan.
Padahal web itu adalah konsep dari client server. So, kalian harus bikin servernya. Oleh karena itu, Anda akan menginstal biasanya XAMPP, kalau di Windows ya, XAMPP atau yang lainnya itu. XAMPP. Apa XAMPP itu? Salah satu XAMPP itu adalah A. A-nya itu ada Apache. Jadi XAMPP itu ada MySQL, Apache, eh, MySQL, Apache, apa lagi? FileZilla, saya agak lupa. Tapi A itulah Apache. Apache itulah salah satu eh, aplikasi web server. Salah satu aplikasi web server. Karena ada aplikasi lainnya untuk memberikan layanan web. Seperti HTTPD, ada Gnyk, yang tapi yang umum Apache ya. Nah itu, jadi Anda harus install web servernya, kemudian baru Anda bisa membuat web dan mengakses webnya itu di laptop Anda. Membuat web mungkin bisa, membuat web tinggal Anda pakai Notepad juga bisa. Tapi kalau Anda mau yang lebih bagus, Anda pakai IDE, eh, aplikasi pengembang perangkat lunak yang sesuai untuk Anda gitu ya, ada banyak ya. Tapi untuk menjalankan web itu nggak bisa kalau nggak ada servernya. Oleh karena itu Anda install web servernya, contohnya ada di LXM. Tuh. Ya, jadi server itu komputer biasa ya. Tapi dia punya layanan apa? Dia punya tugas tertentu, tugas tertentu. Oleh karena itu dia eh, apa? Dia diinstal aplikasi untuk tugas itu dan host itu diketahui di mana berada. Every destination that you visit online is provided to you by a server located somewhere on a network that is connected to global internet. Jadi kita tahu di mana server itu berada. Jadi di mana server itu berada ya alamatnya. Alamat itu ada alamat domain yang paling umum. Alamat domain misalnya google.com itu alamatnya. Dia akan mengakses di mana server itu berada. Atau ada alamat IP. Alamat IP ya apa namanya? Em, alamat dalam bentuk angka. Nanti kita akan bicara alamat IP lebih spesifik lagi. Terus bagaimana kalau servernya ada di komputer kita sendiri? Yes, itu namanya localhost. Ya, itu namanya localhost, di mana itu mengacu pada alamat yang ada di server atau device yang sama di mana kita berada, itu localhost. IP-nya 127.0.0.1 itu IP untuk localhost, jadi mengacu ke diri sendiri. Kemudian ada client. Client adalah computer host that have software installed enabling the host to request and display information. Ya tadi, client itu adalah komputer host juga, yang mana kita bisa mengakses server. Ya, contohnya sama juga install aplikasinya untuk mengakses itu. Ada web browser kalau kita bicara tentang web ya. Tadi ada Apache untuk servernya, berarti client ada web browser. Dan mungkin tadi sudah kita bicarakan ada FTP client seperti FileZilla, atau ada email ya untuk email dan seterusnya. Ya, itu pengenalan. Nah, mudah-mudahan sudah paham ya konsep client server. Ada dua komponennya, client yang merequestkan satu permintaan tertentu, server yang memberikan layanan gitu. Jadi komunikasi ini atau aplikasi model seperti ini banyak banget ya, banyak banget digunakan di internet gitu ya. Tapi selain ada client dan server, selain ada pelayan dan yang melayani ini, ada konsep yang kedua disebut sebagai peer-to-peer network. Nah, peer-to-peer network ini itu sangat berbeda dengan client server yang punya tugas masing-masing. Peer-to-peer network ini kayak kayak apa ya? Misalnya kalau kalian ke restoran tuh ada dua 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 pendekatan. Maksudnya ada yang Anda tuh dilayani, kemudian Anda duduk di meja, kemudian Anda datang waitressnya, kemudian dia akan nanya kamu mau pesan apa, kemudian dia catat, kemudian nanti pesanan akan dikirimkan ke Anda. Dan itu Anda akan bayar. Atau Anda mungkin minta bill-nya, Anda bayar dari meja di mana Anda berada. Itu konsep client server. Anda meminta, pelayan memberikan. Koki membuat, berarti Koki itu adalah server yang memproses tuh CPU gitu, gitu. Tapi ada tempat rumah makan tuh yang baru Anda datang, Anda ambil makanannya sendiri, tinggal Anda bawa ke kasir, kemudian Anda bayar, Anda makan, Anda tinggal. Gitu. Ya. Bahkan bila perlu Anda bersihkan tuh sisa makanan Anda itu, bawa ke tempat sampah tuh. Kan gitu ya. Ada nggak gitu ya? Ada. Kayak makan prasmanan gitu. Kan seperti itu. Konsepnya banyak. Nah, itu nggak ada lagi client servernya tuh. Jadi, Anda yang meminta, Anda yang membersihkan gitu ya. Anda makan sendiri ya. Itu namanya peer to peer ya. Jadi
kalau tadi satu node, satu host tuh bisa sebagai server atau klien. Sekarang kalau di konsep peer-to-peer itu setiap host bisa berlaku sebagai um, klien sekaligus sebagai server gitu. Itu peer-to-peer ya. Eh, apa ya contoh aplikasi yang kayak gini ya? Kalian tahu nggak? Kalau tadi kan file client server gampang banget tuh. Email, file. Ada yang tahu Bisa nggak? menjawab, Pak. Ya, Mungkin silakan. Abi. torrent, aplikasi buat torrent gitu, Pak. Ah, Seperti BitTorrent. coba diceritakan dikit torrent itu. Mungkin teman-teman nggak tahu. Oke, jadi kalau misalnya di torrent itu kita mana ya, ada aplikasi torrent itu bekerja secara peer to peer di mana kita misalnya ada yang nge-seed dan nge-leach, Pak. Kalau nge-seed itu nanti setelah kita mendownload suatu file dari torrent, Mhm. itu kita akan men-share file tersebut kembali. Jadi ada download dan upload-nya, jadi file tersebut kita share kembali. Jadi di sini torrent itu dia terdistribusi filenya. Kalau misalnya secara direct download itu kan dia langsung dari servernya. Jadi kalau misalnya kena takedown itu dia bisa hilang, misalnya ada copyright takedown dan lain sebagainya. Sedangkan kalau torrent itu terdistribusi, jadi ada banyak komputer yang memiliki file tersebut, maka mereka saling istilahnya mungkin saling share. Saya mungkin belum tahu selengkapnya, tapi saling share begitu uh, untuk serangkaian komputer-komputer yang memiliki file tersebut, Pak. Jadi nanti dia akan mengupload, mengseed, kemudian ada Mhm. kemudian dari komputer tersebut di-download. Mungkin seperti Mhm. itu yang saya ketahui, Pak. Ya, ya, benar, benar sekali. 142 nih kelas apa ya? Saya Korma kelas A, Pak. Kelas A ya. Oke. Good. Penjelasan yang sangat jelas, detail. Ada yang lain bisa kasih contoh aplikasi peer-to-peer ini? Ada? Tidak? Oke. Oke. Ya, nggak apa-apa. Baik, sudah sangat jelas itu penjelasannya Abi Jana tadi tentang peer-to-peer-nya torrent. Tapi mungkin Anda tidak tahu torrent. Tapi kalau kita lihat, kita dengar dari penjelasannya Abi Jana tadi adalah filenya terdistribusi. Dan file terdistribusi itu berarti filenya nggak disimpan di satu tempat. Nah, ini yang sudah sangat membedakan dari client server. Kalau client server, file itu ada di server. Kemudian semua klien mengacu ke server dan meminta file itu untuk dikirimkan oleh server. Sedangkan yang Abi Jana tadi sampaikan, file itu tidak di server, Pak. Tapi file itu disebar terdistribusi di beberapa titik. Dan ketika ada klien baru, bukan klien ya, ketika ada host baru yang meminta atau membutuhkan file itu, maka dia akan meminta di mana file atau potongan file itu berada. Gitu. Jadi nggak mengacu ke sebuah server google.com, nggak kayak gitu. Misalnya ya, anu.com atau apalah, nggak gitu. Tapi dia meminta ke um, ada istilahnya seeder itu, ke di mana host yang memiliki file atau potongan file itu berada. Menarik ada istilah potongan file ini karena kalau di server tentu filenya harus utuh dulu untuk dapat dikirimkan dan si klien harus merakit dia sama seperti apa yang ada di server. Kalau nggak gitu nanti file corrupt gitu dia. Tapi kalau di konsep torrent itu nggak usah semua file yang dimiliki oleh satu host. Misalnya baru sebagian seperempat dia download, itu seperempat yang dia sudah download itu bisa dikasih ke orang lain. Sehingga em, otomatis jadi lebih cepat. Kenapa? Karena si klien yang download ini atau host yang download ini tidak memintanya dari satu server yang mungkin bebannya sudah tinggi, jaraknya jauh. Tapi kalau di konsep peer-to-peer, dia meminta pada node terdekat yang punya potongan file itu atau file itu. Gitu. Ya, good. Bagus. Terima kasih Abiyana. Tadi sudah memberikan contoh yang sangat jelas peer-to-peer membedakan dengan client server. Contoh peer-to-peer lainnya sangat mudah sebenarnya. Itu komunikasi peer-to-peer itu komunikasi yang direct. Peer-to-peer komunikasi yang direct. Contohnya adalah kalau kalian telepon saya, ya itu peer-to-peer. Ya, jadi kayak voice call itu peer-to-peer. Pada saat berkomunikasinya ya peer-to-peer.
Jadi tentu dia tidak akan melewati server atau tidak melewati nodes, dan itu sangat berbahaya kalau dia melewati nodes untuk bisa berkomunikasi, kalau seperti komunikasi voice call atau chat itu, ya. Em, Bisa jadi penyadapan dan itu tidak kita inginkan gitu. Tapi tentu kalau kita bicara aplikasi secara utuh, ya aplikasinya tidak benar-benar peer-to-peer, tapi hybrid. Ada yang melakukan client server seperti manajemennya, manajemen siapa online, bagaimana nih usernya ada apa, ya itu tentu client server. Tapi ketika komunikasi itu dilakukan, komunikasi dilakukan secara langsung atau peer-to-peer. Ya, seperti itu. Em, Komunikasi peer-to-peer ini ya jadi banyak ya, tidak hanya aplikasi tadi ya, tapi lebih banyak lagi contohnya. eh, Kalau tadi kan kita bicara pada sisi level aplikasi yang user pakai langsung, tapi sebenarnya di konsep jaringan pun ada di contohnya juga, yang satu device langsung connect ke device lainnya tuh, gitu. Misalnya kalau kita bicara antena nih, antena ya koneksi ya, media komunikasi. Peer to peer itu mungkin kan kita misalnya transfer file dari satu HP ke HP lain. Nah, ada nggak contohnya tuh? Apa misalnya kalau di uh, Android ada share it ya, nama aplikasinya ya, untuk Bluetooth share itu ya. Yes. Kalau di iOS mungkin AirDrop ya. Jadi, jadi komunikasi itu nggak pakai server. Jadi nggak ngirim dulu ke server, kemudian dari server kirim ke host kedua, nggak kayak gitu. Tapi dari host to host. Itulah konsep dari peer to peer ya, kayak gitu. Jadi apa tuh keuntungannya? Ya gampang aja di setup, nggak perlu setup macam-macam. Ya, tinggal kirim langsung. Ya, tergantung sih sebenarnya kalau ada beberapa connect. Tapi lebih mudah untuk setup dibandingkan dengan client server tentunya. Kalau server kita harus install berapa berapa komponen aplikasi gitu. Ya, enggak kompleks, sederhana, lower cost, ya, karena nggak butuh alat tambahan, dapat digunakan untuk tugas-tugas yang sederhana seperti transfer file, sharing printers, dan lain-lain. Ya. Transfer file terutama. Itu komunikasi ya. Tapi ada kekurangannya, tidak administrasi yang tidak terpusat, yes, tidak ada terus, atau makanya tadi saya bilang chat atau voice call itu memang secara peer to peer, tapi kalau aplikasinya hybrid, karena kita membutuhkan administrasi terpusatnya juga dalam konsep client server, tapi dalam berkomunikasi dilakukan secara peer to peer. Tidak terlalu aman karena dia secara langsung, dan dia not scalable pastinya, karena ini cuma peer to peer dua dua arah ya Pak, dua komponen yang terlibat aja. Dan setiap device akan berlaku sebagai klien dan server yang bisa jadi performance-nya tidak terlalu bagus gitu ya. Ya, gitu karena dia punya dua tugas sekaligus. Oke, ini konsep printer sharing ya. Satu komputernya em, mempunyai printer dan satunya lagi punya file untuk di print gitu. Ya, ini adalah contoh yang tadi sudah kita bahas. Ya, jadi udah ya, peer-to-peer memungkinkan setiap device itu sebagai client dan server. Every client adalah server dan setiap server adalah client. Ya, tadi sudah ya. Peer-to-peer application require that each end device provide a user interface and run background services. Nah, itu. Jadi eh, aplikasi peer-to-peer ini punya interface seperti chat kayak gini, dan ada background proses yang berlaku sebagai server gitu. Kita nggak lihat, yang kita lihat tuh hanya sisi kliennya aja aplikasinya. Tapi servernya itu adalah background proses, itu yang dimaksud di sini. Ya. Some peer-to-peer applications menggunakan hybrid system. Nah, itu yang saya mau ceritain tadi, where resource sharing is decentralized, tapi index that point to resource location are stored in centralized directory. Ya. Jadi komunikasinya dilakukan secara langsung, tapi indeksnya, pencatatannya dilakukan secara terpusat. Yang terpusat ini yang kita maksud sebagai eh, client server. Di server itu terpusat, ya. In hybrid system, setiap peer access an index server to get the locations of a resource stored on another peer.
Jadi pada sistem hybrid, setiap komunikasi ingin dilakukan, maka satu host ini akan tanya ke servernya, di mana host kedua itu berada, gitu. Baru komunikasi itu dilakukan. Nah, itu. Jadi server di sana bertugas sebagai administratif untuk manajemennya saja, untuk menentukan di mana posisi dari setiap host itu berada. Tapi komunikasi, transfer data, transfer file atau yang lainnya itu kemudian akan dilakukan secara peer-to-peer. Jadi itu yang dimaksud sebagai hybrid system. Ya, multi roles in network. Ya, komputer with server software can provide services simultaneous to one or many client. Ya, ini konsepnya. Jadi komputer dengan server dapat menyediakan layanan atau beberapa layanan secara simultan ke banyak klien. Jadi ya memang seperti itu ya. Web server tentu nggak melayani satu orang saja, dia bisa melayani banyak orang dan secara bersamaan gitu. Bahkan sebuah server itu bisa diinstal beberapa layanan gitu. Sering seperti itu karena tidak hampir jarang ya, kecuali dia perusahaan Già camera c'è. skala. Quindi già Kenapa? camera. Iya, Oke, Andika di mute dulu mikrofonnya. Yes, thank you. Jadi satu server diinstal beberapa layanan. Jadi memang ada yang dipisahkan. Biasanya kalau storage yang dibutuhkan tuh besar kayak file server, oke kamu sendiri aja. Tapi kalau ada kayak web mungkin dijadiin satu dengan file server bisa gitu sekaligus gitu ya karena sama-sama menyimpan web bisa juga kayak gitu. Tinggal diinstal aja aplikasinya gitu ya. Tapi ada yang dedicated yang memang untuk satu server ya boleh juga. A client computer can also connect to multiple server using client software seperti web browser. Jadi dengan web browser bisa mengakses beberapa server seperti email, web. Itu kan dua jenis sebenarnya. Bisa, ya itu konsepnya. Oke, kita bicara pada network komponen sekarang. Di network komponen, tadi kita udah paham tuh masalah komunikasinya ya. Komunikasinya, data komunikasinya adalah secara client server. Ada dilakukan secara peer-to-peer. Ada yang client server, satunya request, satunya melayani, peer-to-peer semua sebagai client dan server setiap hostnya. Sekarang kan kita bicarakan dari sisi jaringannya nih, infrastrukturnya. Infrastrukturnya bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Ada yang intermediate devices, end devices, dan network media. Intermediate ini adalah yang ada di tengah-tengah tuh. Yes. Jadi perangkat yang ada di tengah-tengahnya. Paling mudah mungkin kita bayangkan yang end device dulu. Apa end device? Adalah perangkat yang Anda pakai. Perangkat yang Anda pakai itu apa? Handphone, laptop, ya kan? Atau yang nggak mungkin langsung dipakai, mungkin IP camera, ya, IP phone atau smart TV. Nah, itu end device. Jadi yang langsung terinteraksi ke penggunanya, gitu ya. Kemudian ada intermediate devices adalah bagaimana menghubungkan antara end device ini. Bagaimana menghubungkan antara laptop dengan server. Ya. Server termasuk juga end device ya. Server juga karena tadi server klien itu kan sama-sama host. Ya. Host itu adalah end device. Client server hanya secara fungsinya aja sebagai klien atau sebagai server. Jadi client server itu adalah end device. Untuk menghubungkan klien dan server ini ada perangkat di tengah-tengah itu. Perangkat tengah-tengah itu yang disebut sebagai intermediate. Contohnya adalah router, wireless router, switch, access point, ya. Wireless access point pastinya lebih lengkapnya. Itu akan kita bahas fungsinya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, ada media jaringan atau network media. Kemarin udah sempat kita obrol-obrolin dikit. Apa saja network media ini? Ya tentu ada dua jenisnya, ada kabel, nirkabel gitu kan ya. Yang kabel ada Ethernet, koaksial gitu ya. Ada fiber optik, ada tiga itu. Kemudian ada nirkabel juga, ada beberapa jenis nirkabel seperti infrared, Bluetooth gitu ya. Ya, sampai wireless yang kita gunakan. Oke, lebih lengkapnya ini disimbolkan seperti ini. Kalau mudah-mudahan Anda sudah coba install paket tracernya, kemudian Anda sudah pakai, Anda akan terlihat ada paling bawah itu di list di bawah itu adalah komponen yang mungkin Anda ingin tambahkan dalam simulasinya.
Itu ada end device, ada intermediate device, ada network media kayak gini. Ya, dengan simbol-simbolnya seperti itu. Ya, ada. Cepat saja. Network device ya di mana orang pakai itu alat gitu ya. Contohnya tadi sudah disampaikan komputer gitu ya. Network printer, telepon, security kamera, mobile devices seperti handphone kalian, tablet dan lain sebagainya itu ya. Jadi setiap end device ini karena dia mengakses jaringan dan mungkin diakses dari jaringan. Jadi mengakses jaringan berarti kan sisi klien, tapi kalau diakses dari jaringan kita bicara dia sebagai server. Itu berarti harus punya suatu alamat yang unik gitu. Ibaratnya kalau kalian mau ngirim paket gitu ya, ngirim paket menggunakan kurir atau belanja barang dari e-commerce kan dikirimkan oleh kurir, maka rumah kalian tuh harus punya jelas alamatnya yang berbeda dengan rumah lain gitu ya. Itu yang dimaksud unik. Jadi nggak sama dengan rumah-rumah lain alamatnya. Ya, alamat itu yang kita sebut sebagai IP address ya, IP address sebagai alamat jaringannya. Nanti ada berapa jenis alamat sebenarnya, tapi nanti aja kita bahas gitu. Oke, ini end device ya. Jadi perangkat yang kalian akses secara langsung ke user gitu ya, ke Anda sebagai usernya. Nah, kita bicara intermediate. Intermediate itu berarti yang ada di tengah-tengah ya. Bisa jadi intermediate ini ada di rumah Anda, bisa jadi. Ya. Atau kebanyakan dia ada di penyedia layanan internet yang kita sebut sebagai ISP, Internet Service Provider, penyedia layanan internet. Gitu. Contohnya apa, Pak? Contohnya ya seperti Telkomsel, sekarang namanya Telkomsel ya. Kemudian ya ISP seluler Anda, apa Excel Axiata, apa lagi? Ya banyak ya. Saya nggak Indosat masih ada Indosat masih lah ya. Ya seperti itu adalah ISP ya. Oh, ada yang rumahan juga ada Bisnet ya. Biar nggak dimonopoli satu BUMN. Ada Bisnet, kemudian ada apa? PLN juga punya tuh ya internetnya. Saya lupa Icon Plus namanya kalau nggak salah. Ya, Icon Plus mungkin namanya. Ada banyak sekali ya ISP sekarang di Bali. Ya, kalau dulu mungkin akses terbatas, sekarang banyak sekali pilihannya ya. Nggak monopoli lagi. Dia yang paling banyak tuh ngelola intermediate device-nya itu. Ya. Dan Internet Service Provider menyediakan link di antara jaringan dan internet. Jadi jaringan jaringan rumah Anda dan internet gitu ya. Banyak ISP, ISP juga menyediakan layanan tambahan ke Anda. Misalnya karena kan nggak enak nyebut satu merek. Ada, mungkin kalian punya internet rumah Anda gitu ya. Kemudian internet rumah Anda punya 3 paket tuh. Mau pakai internet aja, internet dengan TV, internet dengan TV dengan telepon gitu kan. Biasanya kan 3 layanan tuh ya. Anda pilih, ada harganya beda gitu kan. Oke, udah Anda pilih paket triple, berarti ketiganya itu Anda dapatkan layanannya. Kemudian ada tambahan layanan lagi. Ini bisa pakai storage nggak gitu. Misalnya kalian boleh nyimpan data di ISP-nya dia gitu. Atau mungkin kalian bisa jadikan dia hosting atau layanan-layanan lain. Nah, itu tambahan layanan yang dimaksud. Kebanyakan sih seperti itu ya. Kebanyakan ISP sekarang tuh udah jadi kayak penyedia cloud gitu ya. Penyedia cloud. Kalau kita ngomong cloud kan bisa jadi software, bisa jadi eh, infrastruktur, storage dan sebagainya tuh. Gitu. Karena sekarang eranya kayak gitu ya. Eranya ya eranya di mesin cerdas tuh kita nggak lagi hosting yang sederhana, tapi kita harus kadang-kadang butuh, bukan kadang-kadang kalau mau buat machine learning gitu implementasinya kalian harus punya mesin yang kalian bisa manage gitu ya. Gitu. Jadi VPS istilahnya. Nanti kita bahas lagi. Pendapat. ISP services, setiap ISP connect ke ISP lainnya dari jaringan yang terkoneksi di dunia ini. Nah, itu yang tadi kemarin minggu lalu kita sebut sebagai apa itu internet. Internet adalah interconnection network gitu kan, interconnection network. Jaringan yang saling terhubung. Nah, siapa yang punya jaringan internet itu? Nggak ada yang punya internet. Internet itulah kesepakatan bersama untuk saling terhubung. Siapa yang ada di dalam internet itu? Ya ini.
jaringan one kayak gitu ya, wide area network, dan contoh dari wide area network itu adalah ISP, yang penyedia infrastruktur untuk mengakses ke internet, kita bahasanya kayak gitu. Dan mereka ISP ini saling terhubung, kesepakatan bersama yang kita sebut tadi sebagai internet gitu ya. Jadi seperti itu. ISP connected, ISP terkoneksi dengan konsep hierarki gitu ya. Memastikan internet traffic itu dapat dilakukan dengan cara yang terbaik atau jalur terpendek istilahnya. Maksudnya hierarki itu gimana? Yes, kayak Indonesia itu ada satu senternya, katakan aja kayak gitu ya, satu node-nya, kemudian dari node ini pecah lagi ke beberapa ISP pecah lagi menjadi sub-subnya, mungkin ada sub ISP mungkin barangkali ya, kemudian baru ke klien-kliennya. Jadi kalau kita lihat dia seperti topologi tree ya. Topologi, kalian belajar struktur data mungkin sudah tahu topologi tree yang pohon-pohon turun-turun kayak gitu. Nah, itu bentuk hierarki. Ada struktur organisasi kan gitu juga. Struktur organisasi ada ketua, wakil, bawahnya ada sub-sub divisi, subdivisi, ada bawahnya lagi apa, panpel-panpel gitu, baru ada anggota-anggota. Kayak gitu. Jadi dengan konsep hierarkikal kayak gitu, kita bisa cari jalur terpendek. Itu yang Anda pelajari di struktur data. Sebenarnya kalau udah dapat mata kuliah struktur data di bagian linked list, kemudian setelah linked list itu ada graph, ya, ada graph apa namanya graph ya. Kemudian cari jalur terpendek itu harusnya diajarin. Atau di matematika diskrit juga diajarin tentang mencari jalur terpendek itu kan uh, apa namanya masalah pos tuh ya, mencari rumah apa kemana dia harus lewat tukang pos itu supaya dia efektif tuh jalurnya. Nah ya itu ISP ya. Jadi seperti itu. Bagaimana dia menghubungkan ke jaringan internet atau ke 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 kliennya? Ya ada beberapa cara, tapi pada umumnya sekarang dua cara, wireless dan kabel hampir semua sekarang adalah fiber optik. Ya, fiber optik jaringan di rumah, ke rumah aja langsung menggunakan fiber optik, apalagi dari ISP ke ISP di daerah yang berbeda. Itu backbone namanya, itu pasti pakai fiber optik. Yes. Dan dia bisa jadi tertanam, makanya jalan kita nggak pernah benar tuh karena setiap hari bongkar jalan terus ya. Itu butuh manajemen perkotaan yang bagus lah ya itu ya. Lain isunya. Tapi bisa jadi dia ada di bawah laut tuh. Jadi ditarik gitu. Jadi beberapa kejadian sempat terputus backbone-nya. Jadi kita sempat mati sesaat gitu internetnya ya. Gitu. Itu kejadian kayak gitu. The interconnection ISP that form the backbone of internet is complex web of fiber optic cables with expensive network switch and router. Ya. Jadi ISP ini kompleks, rumit gitu maksudnya jaringannya. Ya di dalam itu ada banyak sekali switch, router gitu. Ya, tapi ISP yang sederhana itu yang sederhana mungkin kita lihat dari sisi rumah kita. Apa sih yang ada di rumah kita? Kalau kalian mau koneksi internet rumahan tuh, kalian akan diberikan router. Ya, router. Router atau sebelumnya disebut sebagai modem. Ini dua hal yang berbeda ya. Router nggak sama modem. Jadi kalau kita bicara modem, kalian tahu modem nggak? Kalian ada di era modem nggak ya? Modem itu modulator demodulator. Modulator demodulator. Itu yang mengubah modulasi, demodulasi, mengubah sinyal analog to sinyal digital. Gitu. Karena kan komputer itu digital loh, tapi media transmisinya analog. Zaman dulu tuh ada namanya konsep dial up. Dial up. Pasti kalian belum lahir konsep itu ada. Jadi internet tuh lewat jaringan telepon rumah. Tuh, telepon rumah ya. Mungkin telepon rumah aja kalian nggak lihat ya. Nggak tahu ya. Ada namanya telepon rumah yang ada ditempel di rumah-rumah tuh ya. 0361 tuh kode Denpasar tuh kalau ada orang Denpasar berapa gitu ya. Jadi kalau zaman dulu konsep dial up itu jaringan internet lewat jaringan telepon rumah, kalau orang pakai internet orang nggak bisa telepon. Sebaliknya orang nelpon orang nggak bisa pakai internet. Nah, muncul teknologi yang baru namanya ADSL, membedakan antara koneksi data dengan koneksi suara. Maka ada alat tambahan yang dibutuhkan yaitu splitter, membagi frekuensi data dan frekuensi telepon. Di zaman itu sudah bisa
Ini sama nih produk yang pertama kan Telkom punya, dial-up, Telkom, ADSL juga Telkom punya, yang lain belum punya. Di zaman itu sudah bisa tuh barengan, akhirnya telepon rumah dan apa namanya, telepon rumah dan internet, gitu, ADSL. Nah, baru berakhir dengan fiber optik. Fiber optik udah jadi satu semua, udah itu, Eh, gitu, ya. Ya, kalau di fiber optik udah nggak kelihatan lagi modemnya, kelihatannya Anda akan dikasih routernya aja karena semua coloknya ke router itu. Kita sebut dia sebagai router, meskipun gitu router ini juga punya banyak fungsi. Kita bilang router yang di rumah itu ya, dia bisa jadi access point karena dia ada antenanya ya kan. Kemudian dia bisa jadi switch karena di belakang tuh ada beberapa port, dan dia sebagai router karena fungsinya dia menghubungkan jaringan yang berbeda gitu. Itu jadi ISP sederhana, minimal dia punya modem atau routers gitu ya di sisi rumah sebagai klien, dan di sisi ISP sebagai jembatannya juga dari klien ke internet. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Jadi yang di atas itu barangkali teknologi yang lama tuh, pakai modem aja. Jadi dial up gitulah ya. Dial up, si PC, modem, ISP. Tapi yang di bawah ini adalah yang terbaru. Jadi ada router, ada modem, dijadikan satu barang. Nah, ini secara fungsinya dipisah, tapi bisa jadi dijadikan satu dia untuk terhubung ke ISP. Ya, integrated router, udah routernya tuh jadi satu fungsi, ada access point-nya, ada switch-nya, ada dari router itu sendiri gitu. Nah, tadi saya bilang ADSL ya. Masih ingat kalian di atas dial up ada ADSL. Ini uh, A-nya itu asynchronous. Oke, kabel dan DSL connections. Ya, jadi kebanyakan jaringan rumah terkoneksi ke internet menggunakan kabel atau DSL ini. Yes. Ini ya. Jadi umumnya itu kayak kabel televisi, layanan kadang TV kabel sekarang nggak ada ya TV kabel. Udah pakai. Kalau layanan TV itu udah TV satelit yang umum atau lewat fiber optik dari provider internet langsung kan ya. Kalau dulu ada TV kabel, kalau mungkin kalian nggak tahu itu. TV kabel itu ya tarik kabel ke rumah untuk dapat layanan tertentu gitu ya, isinya cuma TV doang gitu, apa channel TV aja. Sekarang kan orang nonton TV juga udah jarang banget ya, kalian udah nonton YouTube gitu kan, maksudnya nonton TV TV yang ini ya, terestrial, yang konvensional gitu ya, tapi kebanyakan kalian udah nontonnya YouTubean sekarang kan, lain lah, jadi beda zaman itu. Jadi pakai kabel. Eh, ada keuntungannya pakai kabel ini. Keuntungannya adalah bandwidthnya dia tuh besar dan terjaga ya, dibandingkan dengan cara lain yang menggunakan seluler atau satelit. Nah, lagi rame kan kemarin tuh satelit ya. Siapa punya? Mas Elon punya ya. Apa namanya? Starlink, Starlink. Lupa saya. Starlink ya. Ya, situ komunikasi satelit. Komunikasi satelit itu komunikasi yang kalau kabel itu kan direct tuh ya. Dari Anda ke ISP. Jalannya udah jelas tuh. Jalan datanya maksudnya. Jalan datanya itu lewat kabel udah itu. Udah jelas. Tapi kalau satelit dari Anda ke ISP itu lewat langit dulu tuh. Lewat langit yang ada satelitnya, kemudian satelit itu mantulin lagi ke bumi gitu ya. Ke ISP yang ada di bumi. Jadi jaraknya jauh banget kan. Tapi enaknya nggak perlu narik kabel. Dalam artian kalau tempatnya itu nggak terjangkau oleh infrastruktur, komunikasi masih bisa dilakukan. Karena dia ke satelit, masih lihat langit masih bisa, ya bisa gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Eh, Mudahnya berpikir. Tapi ada masalahnya. Masalahnya adalah jaraknya tadi lebih jauh. Artinya apa? Ada delay yang lebih tinggi. Gitu. Delay lebih tinggi. Makanya bandwidth mungkin bisa jadi besar, tapi delaynya nggak bisa dibohongin gitu. Ada jarak jangkauan. Kecepatannya beda. Atau seluler, seluler yang umum yang Anda pakai, Anda internetan pakai mobile phone Anda, tethering pakai handphone Anda, yaitu pakai jaringan seluler. Di mana jaringan seluler seperti namanya sel, itu ada sel tuh, ya sel ya. Ada kotak-kotak gitu, bukan heksa-heksa gitu, ada coverage, kemudian saling terhubung yang kita sebut sebagai base stations.
nyambung-nyambung terus penguat apa sinyal tower itu ya. Tuh, penguat sinyal itu. Oke, digital subscriber line ini yang tadi menyediakan high bandwidth yang terus on connection to the internet, memberikan high speed modem, memisahkan antara sinyal DSL dengan sinyal telepon yang saya ceritain tadi itulah. Yang telepon itu dibagi jadi dua, data dan suara ya. DSL menjalankan telepon line dan caranya dengan split. Ada 3 split malah di sini jelasin. Satunya adalah untuk suara, voice telephone calls. Yang kedua adalah untuk download. Yang ketiga adalah untuk upload. Nah, tuh download, upload ya. Itu DSL ya. Tapi kalau ADSL, download uploadnya dijadikan satu data gitu, asynchronous. The quality of speed of DSL connection depend mainly on quality of phone line. Jadi tergantung pada telepon rumah dan jarak dari kantornya ke dari rumah Anda itu atau di mana dia berada ke ISP-nya di mana itu berada juga gitu ya. Lebih kalau dia jauh ya jadi lebih lambat. Nah, ini kejadian tapi ya enggak relevan untuk ceritain sekarang ya, sedikit aja. Area-area tertentu Denpasar karena zaman-zaman kuliah itu kan zaman-zaman nguli ya, jadi sambil nambah-nambah uang uang saku gitu kan sambil kerja. Makanya saya pernah kondisi-kondisi di Denpasar tuh beda gitu. Waktu koneksi jaringan kalau di daerah rumah saya lancar, kencang. Tapi ada Denpasar Utara itu bagian sana eh, internetnya jadi lambat padahal sama-sama teknologinya. Perangkat nggak ada masalahnya itu karena kondisi jaringan telepon rumahnya ya nggak bagus. Kadang-kadang juga jamuran tuh jadi kita harus klik-klik tuh gitu. Apa tembaga itu kan dia hijau ya, hijau kayak isu IS apa IKN ya. Waduh, gedung Garuda yang ditunggu hijaunya. Kalau kabel kita tidak menunggu hijaunya, tidak berharap dia menjadi hijau karena itu bisa merusak komunikasinya. Ya itu ya. Nah, ini ada seluler, satelit, dial up yang tadi saya ceritain itu ya. Oke, saya nggak perlu detail lagi. Nanti silahkan lebih banyak lagi dibaca kalau perlu. Ah, oh itu aja materi kita. Jadi nggak terlalu panjang ternyata. Jadi itu sudah kita diskusikan tadi beberapa hal ya. Bagaimana kita berkomunikasi, em, ada dua cara, client server, kemudian ada peer to peer, dan terakhir kita bicara tentang aspek networknya. Ada em, intermediate, ada yang end device-nya, dan satu lagi media transmisinya gitu ya. Lebih lengkap mungkin akan ada di modul ya. Mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab nih. Silakan adik-adik semua kalau ada yang mau tanya jawab. Blockchain, apakah termasuk peer to peer? Ada yang mau jawab? Bantu saya jawab. Blockchain, apakah termasuk peer to peer? Izin Pak. Ya, ini yang nanya siapa? Jeremy. Oke, yang mau jawab siapa? Aditya. Ya, silakan Aditya. Izin Pak. Oke. Kalau dari pemahaman saya, blockchain sendiri itu termasuk peer-to-peer. Di mana kan Kenapa? dalam blockchain itu kan dia setiap node-nya itu kan dia berfungsi sebagai peer gitu loh. Setiap node-nya berfungsi sebagai peer yang memiliki salinan-salinan data di seluruh data di dalam blockchain gitu Pak. Jadi kayak setiap node itu terhubung dengan node lain gitu Pak. Jadi kalau menurut saya itu termasuk peer-to-peer Pak. Boleh ceritain lebih ke fungsinya. Contoh kasusnya tuh blockchain. Blockchain itu kan teknologi itu. Dia belum ada ceritanya kalau belum ada contoh kasusnya tuh. Apa yang Adit maksud tadi? Nah, Apakah file atau nah, apa? dia kayak gini Pak, kalau di dalam blockchain itu dari pemahaman saya, blockchain itu kan terdiri dari beberapa blok dan rantai gitu kan ya, Oke. di mana Ya. setiap bloknya itu saling terhubung. Jadi di setiap bloknya itu kan dia ada node gitu ya Pak ya, di node-nya itu berfungsi sebagai penghubung antara blok satu dan blok lain gitu Pak. Jadi setiap setiap blok itu dia memiliki node di mana node-nya itu akan
yang menjadi penghubung antara blok satu dan blok lain gitu Pak. Jadi kan eh, kayak gimana ya bisa dibilang ya. Hmm, dia peer to peer karena saling terhubung itu Pak. Jadi kayak setiap misalnya kalau dari blok satu ke blok 2, nah itu di bloknya itu ada node di mana node-nya itu yang akan menghubungkan data-data yang ada di blok satu ke blok 2 gitu Pak. Makanya dibilang eh, blockchain itu sifatnya desentralisasi gitu, di mana blockchain-nya ini kan dia tidak memiliki server pusat gitu Pak. Jadi otoritasnya tunggal gitu Pak. Jadi dia yang Hmm. mengontrol jaringan, itu ya individu masing-masing gitu. Mhm. Oke. Ya, Tuh. Ya, thank you ya, Adit ya. Udah mencoba menjawab. Ada yang lain mau argumen? Ada yang lain? Enggak? Adit dari kelas apa, Adit? dari kelas E Pak. Ya, baru kita punya dua penjawab nih. Oke, ada pertanyaan berikutnya nanti berarti ya. Em, Jawabannya Adit ada benarnya, ada kurang benarnya. Tapi mostly udah benar. Karena pertanyaannya kan blok, dia tuh peer to peer atau client server, pasti kayak gitu kan. Bandingannya kan dua tuh. Itu sama dengan em, apa ya? eh, Internet yang konvensional yang ada kita pakai umum sekarang ini kita selain blockchain berarti ya. Itu peer to peer atau client server? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tergantung aplikasinya. Karena tergantung aplikasi yang jalan di internet itu. Jadi kita belum bisa bicara internet itu adalah peer to peer atau loh Pak ini kan internet Pak, blockchain itu apa beda dengan internet? Nah itu baru kita bicara pada definisi yang Adit sampaikan tadi. Bukan satu blok itu terdiri dari beberapa nodes. Terbalik. Tapi blok itu tersebar, jadi blok itu tersebar, diproses di beberapa nodes. Beberapa nodes itu dan blok itu tersebar itu di beberapa nodes itu saling terkait, itu yang kita sebut sebagai chain ya tadi itu. Fungsi dari blockchain konsepnya kayak gitu tuh untuk apa tuh? Kan tadi Adit sudah benar jawabannya. Decentralized. Supaya orang kalau dari sisi keamanan, supaya data atau informasi itu tidak hanya diatur atau yang bertanggung jawab hanya satu pihak, tapi banyak pihak. Kenapa? Karena data itu disebar. Bukan disebar utuh-utuh kayak gitu, tapi bagian-bagiannya itu disebar. Mirip kayak tadi ceritanya torrent, tapi tidak sama dengan torrent. Disebar dia. Dan disebar itu saling terkait. Makanya ada kode semacam kode identifier, hashing code namanya. Makanya dibilang kripto ya, karena hash itu adalah algoritma kriptografi satu arah. Gitu. Itu teknik teknik bagaimana penyimpanan dilakukan, bagaimana pemrosesan dilakukan. Kalau tadi penyimpanan yang tersebar, kalau kita bicara pemrosesannya pun bisa tersebar gitu. Maka itu ada miner istilahnya pemrosesan yang tersebar. Itu kita bisa membantu menghitungkan kalkulasi hash-nya tersebar terdistribusi. Dia belum punya fungsi. Baru kita bisa jawab dia adalah client server atau peer-to-peer ketika kita pendekatannya ke fungsinya. Ini blockchain-nya buat blockchain apa? Kalau Anda harusnya sudah mulai belajar blockchain, ada banyak fungsional dari blockchain. Jangan hanya bicara Bitcoin, BTC. Bitcoin ya harapannya sebagai digital currency, tapi kan um, baru beberapa negara, Indonesia pasti tidak akan menerima karena kita punya undang-undang rupiah hanya satu-satunya mata uang untuk alat tukar kita. Tapi selain untuk digital currency juga ada fungsi lainnya, seperti misalnya untuk pengganti internet, ada namanya Grab
misalnya projectnya. Kemudian ada untuk pengganti YouTube, ada namanya Theta, ada untuk terdistribusi file pun ada. Saya agak banyak banget project yang berjalan di atas blockchain. Nah, sekarang tinggal kalau pertanyaannya apakah dia peer-to-peer atau client server? Kalau itu pertanyaannya, maka kita harus bicara pada aplikasinya aplikasi apa. Ya kan? Aplikasinya aplikasi apa. Kalau aplikasinya ibaratnya tadi nonton film gitu misalnya. Ada YouTube-an gitu, YouTube like ya, tapi di atas blockchain. Ya kemungkinan besar masih client server. Tapi ketika YouTube like-nya itu dijadikan terdistribusi, dalam artian mirip kayak torrentnya tadi. Jadi file itu disimpan di satu server, kemudian yang nonton dia nge-download sementara yang kita nge-case istilahnya, dan case itu bisa didistribusikan ke yang lain, jadi peer-to-peer konsep torrent tadi. Gitu. Jadi blockchain terlalu umum, mungkin Anda baru pada level yang blockchain bacanya, nanti ketika Anda masuk ke dalam blockchain, di sana ada banyak teknologi lagi, ada ratusan teknologi yang project-project yang berkembang, menarik sekali untuk Anda baca, mungkin jadi topik tugas akhir nanti karena masih langka tugas akhir itu. Em, dan kita baru bisa dia jenisnya apa kalau kita bicara teknologi yang lebih spesifik gitu sih. Itu kira-kira ya tambahan ya. Jadi maka Adit benar dan kurang benar gitu ya. Karena kita belum bicara yang spesifik teknologi apa, project yang mana gitu. Mudah-mudahan ditangkap ya. Tutup ya. Karena kalau kita bicara apakah dia termasuk peer to peer, ya bisa jadi ya. Apakah dia termasuk client server? Ya bisa jadi ya juga gitu. Kalau kita bisa membuktikan ada yang node yang berfungsi sebagai client, ada yang sebagai server gitu. Gitu ya. Oke. Ya, mungkin gitu atau ada argumen lain ya boleh aja sih. Pemahaman saya kayak gitu. Misalnya kayak saya masih berpikir nih apakah dia selalu peer to peer apa ada client server karena saya bisa apakah dia peer to peer karena saya punya contoh dia adalah client server. Argumentasi saya adalah ketika BTC Anda melakukan miner, Anda sebagai miner, jadi BTC itu kan apa Bitcoin itu uh, ada proses validasi dokumen yang tersebar itu. Validasi itu dilakukan oleh node. Node-nya nggak satu, ada beberapa node. Anda bisa menjadi salah satu node itu. Ketika Anda memberikan komputer resource Anda untuk memvalidasi, maka Anda disebut sebagai miner, Anda dapat komisi. Kira-kira kayak gitu bahasa mudahnya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang si miner itu, apakah miner itu sebagai klien? Enggak. Dia hanya sebagai server. Karena dia menyediakan komputernya untuk melayani. Jadi pada konsep itu, secara fungsi itu adalah client server. Karena si miner itu sebagai server. Dia tidak sebagai client gitu. Ya, gitu ya. Jadi tidak selalu peer-to-peer, tidak selalu client server. Tergantung fungsinya, teknologi spesifiknya. Oke, thank you Jeremy pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan. Kalau bisa penanya-penanya itu menyebutkan kelasnya, karena di nama Anda tidak ada kelasnya. 106 bertanya terkait keuntungan kerugian dari model client server dibandingkan dengan peer-to-peer. Ada yang mau jelasin nggak? Tadi udah soalnya. Pak, saya izin. Ntar dulu ya. Satria Dharma mau bertanya atau menjawab? Saya mau coba menjawab, Pak, Ya. pertanyaannya. Ke Satria Dharma dulu ya, karena pertama kali resen. Silahkan. Nah, keuntungan dan kelebihan dari sistem client server. Client server itu kelebihannya itu manajemennya terpusat, jadi menggunakan satu buah server sebagai pusatnya. Jadi dapat dikelola dengan lebih gampang karena hanya menggunakan satu pusat saja. Kemudian dia lebih aman karena kontrol aksesnya itu lebih ketat, sehingga data-datanya itu dapat dimonitor dengan lebih jelas. Selanjutnya, itu
penyimpanan data yang terpusat. Karena kita menggunakan satu server, jadi nanti data-data yang disimpan itu akan lebih konsisten dalam penyimpanannya. Kekurangannya itu karena dia menggunakan satu server terpusat, maka apabila terjadi kegagalan atau server down itu, maka tidak lebih susah untuk dilakukan backupnya dibandingkan dengan kita menggunakan peer-to-peer. Kemudian biayanya itu tinggi karena semakin besar jaringan yang dibuat, maka perangkat keras itu harus lebih kuat untuk menahan jaringan yang dibuat. Kemudian semakin besar jaringannya juga, maka semakin kompleks server yang dibuat. Mungkin seperti itu, Pak. Mhm. Jadi kalau kamu seandainya nanti jadi pengembang aplikasi itu, kamu bikin aplikasi kamu tuh client server atau peer to peer? Kalau saya mungkin saya pakai sistem hybrid, Pak. Hybrid. Kenapa gitu? Karena dia itu tidak seberat tanggung jawabnya dalam satu buah server seperti di client server, di mana hanya menggunakan satu pusat saja, Mhm. tapi dia juga mengadopsi sistem dari peer-to-peer dalam misalnya melakukan komunikasi seperti yang sudah jelaskan tadi, melakukan komunikasi maupun membagikan informasi, namun pencatatannya itu tetap disimpan di dalam satu buah server yang terpusat. Oke, ya, thank you. Kalau tadi Rika mau menjawab pertanyaan yang sama. Kalau Rika jadi di pengembang aplikasi, Rika mau pakai client server atau peer to peer? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya seperti yang sudah disebutkan itu keduanya memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau saya menjadi seorang pengembang aplikasi, saya mungkin akan lebih memilih untuk ke server klien. Karena seperti keuntungan-keuntungan yang sudah disebutkan itu, meskipun memiliki kekurangan dari segi biaya karena infrastrukturnya cenderung lebih complicated dibanding peer-to-peer, namun dari segi keamanan dan dari sudut pandang user itu akan lebih terjamin gitu, karena Hmm. datanya disimpan di satu tempat atau datanya itu terpusat. Seperti itu Hmm. sih, Pak. Oke, good. Ada yang lain? Punya jawaban yang lain? Silakan diberikan kesempatan untuk menjawab. Tidak. Kalau saya nggak setuju ya dengan Satria atau dengan Rika ya. Kalau Anda sebagai pengembang aplikasi, Anda pilih client server atau peer-to-peer atau mungkin tadi Satria jawab hybrid. Kalau jawaban saya adalah tergantung aplikasi yang saya buat. Jadi tidak harus client server, tidak harus peer-to-peer, tidak harus hybrid. Tergantung yang saya buat. Jadi itu maksudnya adalah saya ingin Anda menangkap tuh bukan kita pilih ada satu yang terbaik, bukan gitu. Jadi kayak Satria bilang, oh semua punya kelebihan, ya udah dihybridin aja. Ya nggak harus kayak gitu kalau aplikasi nggak butuh hybrid. Gitu kan ya. Ya itu maksudnya. Jadi itu bukan karena ada kelebihan-kelemahan, terus kalian cari yang paling banyak kelebihannya, itu yang kalian pakai. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah tergantung fungsi yang ingin kalian lakukan. Kadang-kadang ya kita pilih walaupun ada kelemahannya, tapi kalau aplikasi yang kita mau buat yang harus kayak gitu, ya itu pilihan kita. Itu ya, pertanyaan jebakan, sorry. Gitu, thank you. Uh, Terkait keuntungan kerugian sudah tadi dijawab. Oh dia edit ya. Udah kelas ya sekarang. Oke. Senang. Dan ada Liang. Ada Liang. Bagaimana cara kita memperkuat keamanan peer-to-peer? Gimana caranya ya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oh, Ananta mau jawab. Silakan. Baik, izin Pak, saya Ananta dari kelas C. Jadi Ya. kalau menurut saya itu untuk memperkuat jaringan peer-to-peer itu karena dia tuh posisinya bisa sebagai server, sebagai klien juga ya kan. Jadi sistemnya itu bisa pakai enkripsi datanya yang lebih diperkuat lagi itu misalkan dan juga penggunaan firewall. Kalau sepengetahuan saya itu biar keamanan datanya itu di setiap klien dan juga setiap server di masing-masing orang itu bisa jadinya itu
gimana ya, terenkripsi dan juga terlindungi gitu data-datanya sih Pak, menurut saya Pak. Oke. Ya, mau dia peer-to-peer, mau dia client server, enkripsi dibutuhkan, firewall pasti ada. Jadi sebenarnya itu yang lumrah, mau dia client server, mau dia peer-to-peer. Apa sih yang membuat peer-to-peer itu menjadi isu keamanan dibandingkan client server? Tak usah kita bahas ya, karena itu di luar cakupan mata kuliah kita juga. Tapi kira-kira kayak gini nih. Client server itu kan ownernya jelas, si server gitu kan ya. Server kan. Kalau Anda downloadnya di tempat lain, itu tanggung jawab si klien, si Andanya. Karena Anda download di tempat yang tidak official, di mana seharusnya file itu berada. Tapi kalau peer-to-peer, Anda dapatnya dari mana? File itu. Dari mana-mana. Dari mana-mana saja gitu kan ya. Oleh karena itu, seberapa integritas dari file atau potongan file yang Anda download itu dapat dipercaya adalah file yang tanpa sisipan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan itu kecuali si pemilik file itu memberikan kode hashing-nya bahwa memastikan file yang utuh nanti Anda download dengan peer-to-peer itu adalah sama persis dengan file aslinya, bahkan 1 bitnya pun tidak boleh berubah. Itu isu keamanannya di peer-to-peer, karena kan kalian dapatkan dari beberapa orang dan bisa jadi salah satu dari beberapa itu menyisipkan kode jahat. Nah, itu yang ingin kita hindari. Oleh karena itu ada ya, apa namanya, cek kode integritas gitu. Itu kira-kira ya, banyak aspek keamanan lainnya yang memang menjadi isu di peer-to-peer. Oke, thank you Ananta sudah menjawab. Tapi Ananta dari kelas apa ya? Ananta Saya kelas C Pak. kelas C. Tadi NIM 23 kelas berapa ya? Kelas apa? Belum Saya dia. kelas E, Pak. Kelas E. Kalau Satria 045 kelas apa? Saya kelas C, Pak. Kelas C juga. Wih, banyak nih kelas. Oke, ada pertanyaan lagi. Jim tanya, Pak. Oke, siapa bertanya ini? Kelas C juga. Wah, rame nih kelas C nih. C105 bertanya, Hah? Apa itu? Ini saya sempat mencari. Oke, lalu saya melihat ada peer-to-peer terpusat. Peer-to-peer terpusat. Iya, iya. Apa yang kamu cari dan di mana kamu dapatkan itu? Karena bisa jadi hasil pencarianmu adalah bukan jodohmu gitu. Bukan hal yang benar gitu. Tergantung konteksnya. Coba di-share deh, Gusti. Oke, Atau kamu share screen juga boleh. Mau share screen? Biar kita bisa bahas ya sama-sama. mungkin saya di sini ada ngelihat sedikit Pak. Ada namanya di sini jenis-jenis arsitektur P2P-nya Pak. Jadi ada P2P terpusat, terdistribusi, sama hibrida. Yuk, saya jadikan Dengan, make out saja ya. Saya jadiin share screen aja ya. Biar saya oh baca. ya boleh, Harus baca boleh, juga. boleh Pak. Yes. Oke. Silakan di-share. Coba, apa sudah terlihat Pak? Mhm. Nah, oke. Nah, Jenis. di sini Pak. Oke. Di mana nih? Aduh, apa itu ya? Publik Sultra. Apa ini referensinya? Oke. Di sini Terpusat saya Hmm, di Di sini sini saya saya. ngelihat ada jenis-jenis arsitektur P2P, Pak. Jadi ada P2P terpusat, terdistribusi, dan hibrida. Sedangkan tadi saya tangkapnya kan kalau misalnya jaringan peer-to-peer itu datanya terdistribusi, jadi itu ke semua node yang ada gitu, Pak. Jadi saya agak bingung konsep dari P2P Hmm, terpusat itu seperti apa. Kita baca dulu ya. Saya juga jadi bingung bacanya nih. Dalam model ini ada satu atau beberapa node yang bertindak sebagai indeks. Kalau ada satu atau beberapa node, kalau satu tidak masalah. Kalau beberapa node berarti kan dia tidak terpusat lagi ya. Kalau dia menggunakan operator atau kan berarti salah satu benar menjadi benar. Katakan dia beberapa node berarti terdistribusi. Kalau terdistribusi berarti tidak terpusat. Berarti kontradiksi kalimatnya dia ini.
Indeks atau direktori untuk mengatur komunikasi antar peers. Tapi apa maksudnya? Meski ada titik pusat, tetap ada elemen peer-to-peer dalam komunikasi antar peers. Terdistribusi tidak ada node pusat. Semua node berfungsi sebagai pengatur dan penyimpan data secara terdistribusi. Semua peers bertindak secara mandiri. Kalau saya baca, saya enggak. Kalau kita baca dari definisi yang dia sampaikan, ya terpusat itu dia samakan dengan hibrida gini. Tadi kan di hibrida itu adalah gabungan antara terpusat dan terdistribusi. Terdistribusinya sudah clear kan? Terdistribusi itu yang setiap ini jadi peer, klien dan server. Tapi kalau kita baca di terpusat itu apa yang dijelaskan? Ada satu node yang sebagai controller, katakan gitu, controller di mana indeks, di mana alamatnya berada, dan meskipun ada titik pusat yang tadi sebagai controller, tapi tetap ada elemen peer-to-peer dalam komunikasi antar peers. Berarti ada satu node sebagai controller, ada komunikasi peer-to-peer. Itu kan definisi hybrid yang kita ceritakan tadi gitu. Kalau sudah dia bilang hybrid, kenapa dia lagi ceritakan hybrida di bawahnya? Nah, jadi ya saya nggak setuju dengan ini. Jadi dalam definisi, ya bisa jadi dia mendefinisikan kayak gitu dan mungkin bingung sendiri kalau dibaca. Tapi kalau kita menggunakan definisi yang umum saja, kita pisahkan aja client server yang terpisah, peer-to-peer yang di sana disebut sebagai terdistribusi, dan satu lagi adalah gabungan client server dan peer-to-peer. Dan gabungan itu kita sebut sebagai hybrid, definisi yang sama dengan terpusat atau hibrida. Satu node sebagai controller, sebagai manage, untuk indeks di mana letak dari node-node atau file disimpan atau komunikasi peer akan dilakukan, dan komunikasi akan dilakukan secara peer-to-peer. Kira-kira gitu ya, pendapat saya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya hentikan share screen. Yap. Oke, ada lagi yang mau bicara langsung, silahkan. Oh, ada Wahyu Pranata, raise hand. Mau Eh, tanya atau gimana? mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan deh. Eh, jadi ada kasus sih, Pak, kemarin. Oh, Ya, kasus apa nih? jadi eh, saya mau ngetoken ke salah satu layanan gitulah, Pak. Hmm. Saya hidupin layanan VPN, tapi layanan VPN-nya itu eh, enggak support layanan peer-to-peer. Itu kenapa ya, Pak? Ada layanan yang enggak support peer-to-peer. Dia karena nggak diizinin sama dia VPN servermu. Simpelnya sih gitu, karena nggak diizinin. Mungkin gratisan mungkin VPN-nya. Iya, Pak, emang gratisan, tapi berarti berarti gini ya, Pak, kalau eh, nggak semua layanan internet tuh bisa ngizinin peer-to-peer itu ya? Enggak, itu kan aspek bisnis deh. Oh, Aspek bisnis. Kalau kamu menggunakan layanan yang gratis dan dia menyediakan layanan yang berbayar, pasti ada kelemahan batasan dari gratisnya itu. Karena nggak semua itu gratis. Nggak mungkin lah semuanya gratis. Gitu aja sih. Tapi kalau kamu, maksud pertanyaanmu adalah, apakah VPN itu menyebabkan torrent tidak bekerja? Nggak. Bukan, nggak ada hubungan. ya. Nah, kalau konsep VPN itu adalah konsep, tadi mungkin kamu sudah tahu, mengaman. Nah, tentu nanti kita akan diskusikan lagi. Membuat jaringan private di dalam jaringan publik, sederhananya kayak gitu. Dan dia masih dalam jaringan, dan artinya kalau dia bisa internet kan dia bisa akses torrent sebagai salah satu aplikasi di internet gitu. Jadi bukan masalah kamu pakai VPN terus nggak bisa pakai torrent, enggak. Dugaan saya sih karena VPN-nya yang membatasi untuk komunikasi torrent itu gitu. Gitu ya. Ada banyak alasan, tapi itu lebih ke alasan bisnis sih menurut saya. Alasan bisnis dan alasan keamanannya dia karena gini, kalau kamu pakai VPN itu, kamu akan mengakses apapun di dunia internet tuh dengan IP-nya si pemilik VPN itu. Gitu. Jadi kalau ada torrent tuh trafficnya padat banget, nanti mungkin dia akan kelebihan traffic. Namanya gratis kan, nggak mungkin lah dikasih
eh, traffic apa yang membebani dia gitu. Kamu kelas apa, Dek? Wahyu, Kelas B, Pak. kelas B. Oke. Woi, kelas B yang pertama bicara nih. Kelas B lain kemana nih? Ya, ya, ya. Ada yang lain enggak? Yuk, sebelum kita lanjutkan ke kuis. Ada? Tidak? Oke. Mungkin saya izin menambahkan yang Wahyu tadi, Pak. Oh ya, boleh, Wahyu. Oh ya. Jadi kalau Siapa? misalnya Abijana ya, Iya. silakan. Jadi kalau misalnya di VPN itu mungkin kenapa dia tidak mau menggunakan peer to peer mungkin alasannya dari perspektif saya lebih nih. Kalau di Indonesia sih mungkin jarang ya, tapi kalau misalnya setahu saya di luar misalnya di Amerika atau di Eropa itu kalau kita misalnya mendownload aplikasi yang piracy gitu, itu ISP-nya bakal mengkontak kita langsung. Nanti kita akan kena denda misalnya kita mendownload file-file yang eh, file-file yang bajakan gitu misalnya, itu kita akan kena denda. Kenapa demikian? Kenapa bisa ISP-nya tahu? Karena kita kalau torrent itu kan kita nge-seed juga, kita mengupload kembali file tersebut. Kita mendownload, kita mengupload juga kan terdistribusi seperti itu. Nah, jadi IP kita bakal terlihat di sana. Itu mengapa ISP bakal mengkontak kita kalau misalnya itu di negara di Amerika atau di Eropa. Nah, kemudian kalau misalnya VPN provider, mengapa dia mungkin tidak mau melakukan hal tersebut, terutama yang gratis, itu karena yang dikontak itu bakal kemungkinan VPN provider tersebut yang akan dikontak ke ISP-nya dan mungkin itu bakal terkena fine dari VPN provider tersebut. Gitu sih menurut saya, Pak. Ya, bagus, Abijana. Yang saya bilang tadi, apapun yang kita lakukan di internet kalau pakai VPN, pakai IP-nya VPN. Jadi, tapi tadi saya bilang torrent secara umum, karena apa yang kita akses di torrent kan tidak selalu ilegal ya. Tapi Abijana tadi mendekatkan pada penggunaan torrent yang lebih banyak ilegal. Berarti Abijana yang pakai torrent ini ilegal semua nih aktivitasnya nih. Tapi benar juga kayak gitu ya. Tapi kalau kita positif thinkingnya aja, ya itu. Jadi yang melakukan pembatasan itu adalah penyedia VPN dengan segala maksud dan tujuannya gitu. Jadi bukan karena teknologi teknologinya tidak bisa apa peer to peer tidak bisa bekerja di VPN bukan karena itu. Gitu. Ya, sebenarnya dulu VPN dulu tapi beda ya. Kalau dulu tuh kita praktikum itu dipisah dengan mata kuliah reguler. Jadi khusus tuh banyak kali proyeknya. Salah satunya adalah membuat VPN. Jadi ya barangkali kalian mau coba buat sendiri. Namanya pakai OpenVPN tuh. Basicnya pelajari Linux dulu. Nanti bisa bikin buat VPN sendiri gitu. Ya nggak masalah kalau nggak ada batasan-batasan tuh ya bisa juga jalan aplikasi apapun pakai VPN gitu ya. Oke. Loh, ada lagi bertanya nih. Jeremy lagi nanya. Apa nih? Atau siapa yang baru? Gusti udah tadi ya? Saya, oh belum. Terakhir itu 105. Oh, oke. Udah ya, ditutup dulu ya sesi tanya jawabnya. Kita mau masuk ke sesi kuis yang ada dulu kita akan bahas. Izin bertanya Pak, jika kita memiliki ini dari Gusti, kelas apa Gusti? Gusti, kelas apa Gusti? Gusti ke-33. Izin menjawab Pak, saya kelas C. Dari Oh, kelas C. kelas C. 33. Oke, Jim tanya jika kita memiliki sebuah situs web, namun ada case di beberapa user itu tidak dapat mengakses situs tersebut. Meskipun jaringan internetnya berfungsi dengan baik, mengapa hal tersebut bisa terjadi jika dalam konteks peer-to-peer, bagaimana kualitas koneksi dapat mempengaruhi akses pengguna ke konten yang dibagikan? Ada yang mau jawab nggak? Jawab aja dengan pemahaman kalian, nggak usah sempurna jawabnya, nggak apa-apa. Terlalu sempurna malah nggak bagus karena dicurigai robot gitu. Saking sempurnanya kadang-kadang kalau tanya dari robot tuh nggak berani ngomongin gitu karena takut nggak ngerti. Makanya mending aja jawab yang kalian pikirkan gitu, simple gitu aja mikir nggak usah bener-bener banget jawabannya. Ya, biar ada kita Baik, Pak. diskusi. Saya izin memberikan Dulu pendapat. ya, Bijana, yang lain coba ya. Oh ya, baik. Barangkali ada yang mau. Nah, ini nanti biar nggak alasan, oh ini kelasnya besar banget, saya nggak sempat untuk menjawab, nggak dapat nilai keaktifan ya. Padahal ditunggu-tunggu terus ya. Siapa yang mau jawab? Ayo.
Tapi kalau nggak ada mau jawab, kita kasih yang mau menjawab. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, sekali lagi ya, kamu jawab tuh nggak perlu harus belajar dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, kemudian baru kalian baca, mungkin kalian tahu, tapi belum belum atau kemungkinan besar nggak berani untuk bicara gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, jawab aja refleks apa yang kalian pahami. Ini kan cuman konfirmasi pemahaman. Tahu juga kalau salah nggak dimarahin, nilai nggak berkurang, bahkan justru divalidasi itu salah atau benar gitu kan. Bagus ya. Ya ini Jordan mau bicara. Silakan Jordan. Pak, saya izin menjawab sepemahaman saya, Pak. Iya Kalau pasti. salah, mohon maaf. Kamu kelas berapa? Kelas A, Pak. Kelas A. Ya. Silakan Jordan. Kenapa internet itu kayak berpengaruh? Karena yang tadi kita belajar juga kalau misalnya P2P, P2P ini kan Mau upload jawab dan pertanyaan yang mana nih? Ada dua pertanyaannya dia. Nanti yang UGA nyambung nih, apa Pak. enggak? Yang Ya, Gusti. ya Gusti. Pertanyaannya apa tuh? Yang mempengaruhi bagaimana kualitas koneksi dapat mempengaruhi akses pengguna ke Enggak. konten. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertamanya coba dibaca. Pertanyaan pertama, mengapa ada case beberapa user tidak dapat mengakses situs tersebut meskipun jaringan internetnya berfungsi. Oh, saya jawab pertanyaan yang kedua, Pak. Oh, yang kedua. Oke, silakan. Yang tadi, kalau yang dari tadi kita belajar, gimana peer to peer tuh itu faktornya itu upload dan downloadnya, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya koneksi kita bermasalah atau koneksi kita kurang, aduh, itu lebih ke upload kita kurang makanya jadi lambat gitu, Pak. Mungkin upload Ya, dan downloadnya. iya. Oke. Ya. Itu aja sih, Pak. Pertanyaan pertama bisa jawab nggak? Pertanyaan pertama, Hmm. masalah case ya, Pak. Ya, Belum, Pak. ya, makasih Jordan. Oke, Yang Pak. lain? Yuk, Mani, silakan. Halo Pak, Oke. apa saya terdengar dengan jelas? Ya, kelas apa Mani? Saya kelas E Pak. Silakan. Baik, saya ingin jawab yang pertama, yang dimana case itu tidak dapat mengakses situs meskipun jaringan internet berfungsi dengan baik. Nah, apa tuh? Saya juga pernah mengakses situs ilegal, misalnya situs pembajakan tuh. Kalau misalnya nggak pakai VPN, dia tuh langsung ke direksi ke internet positif gitu misalnya. Nah, menurut saya itu kenapa dia tidak bisa mengakses itu karena dari ISP-nya atau Internet Service Provider itu ngeblok URL atau alamat dari situs itu, Pak. Jadi kita tuh tidak bisa mengakses. Nah, caranya itu kita bisa pakai VPN. Misalnya kayak tadi Bapak bilang tuh VPN itu kan ya, alamat IP kita tuh jadi yang apa tuh jadi punyanya VPN tuh, jadi provider VPN tuh. Jadi ya, tidak apa tuh tidak terdeteksi di internet provider kita. Jadi lokasi kita tuh misalnya bisa di luar negeri itu, makanya bisa mengakses situs tersebut, Pak. Dan untuk yang peer to peer, kualitas koneksi dapat mengakses pengguna konten dibagikan. Jadi tadi yang dijawab Jordan itu benar. Tergantung dengan rate speed upload dan downloadnya. Tapi saya juga di sini ingin menambahkan, menurut saya yang pengaruh itu bukan rate speed dan speed upload dan downloadnya. Misalnya di torrent nih, karena saya juga saya sekarang ini sedang download file torrent tuh. Yang saya lihat tuh yang pengaruh itu juga adalah beberapa orang sih yang nge-seed file itu dan beberapa orang yang sedang nge-list file itu. Misalnya lagi banyak nih yang nge-seed nih, kita lihat nih. Oh, jadi kecepatan download itu ya tergantung maksimum output atau bandwidth dari provider kita gitu. Misalnya kalau misalnya nge-seed itu cuma satu orang. Nah, jadi tergantung yang nge-seednya itu aja gitu. Kalau misalnya beda satu orang ya bisa jadi lebih maksimal ya jadi ya rate download dan uploadnya. Mungkin segitu, Pak, menurut saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Aneh ya. Udah jelaskan. Kita dengar dulu deh Gustia Yuriana. Silakan. Ya.
Saya izin menjawab di pertanyaan pertama itu mungkin menambahkan dari statement atau jawaban sebelumnya yang udah jelasin dari teman saya. Mungkin menurut saya sendiri, menurut pandangan saya, mungkin kadang-kadang dari pengaturan firewall atau antivirus itu juga dapat menghalangi dari akses ke situs itu karena dalam hal ini meskipun internet itu mereka berfungsi dengan baik, mungkin ada beberapa kemungkinan permasalahan seperti jaringan lokal, seperti router atau enggak switch yang dapat mengganggu akses ke situs tersebut. Selain itu juga bisa juga ISP mereka itu menerapkan batasan ke akses ke situs tersebut baik karena itu kebijakan atau masalah teknis. Terakhir juga terkadang masalah itu bisa terjadi karena terletak pada server itu sendiri. Jadi meskipun beberapa pengguna itu dapat mengaksesnya, namun server itu bisa mengalami suatu permasalahan yang hanya mempengaruhi akses dari lokasi tertentu aja, seperti itu. Oke. Oke. Thank you Gusti Ayu sudah mencoba menjawab, memberanikan diri untuk bicara. Kelas apa? Saya kelas A, Pak. Kelas A. Oke, terima kasih. Yes. Tadi Gusti Ayu itu udah lengkap jawabannya ya. Terlalu lengkap malah. Sudah cukup lengkap. Sudah bukan cukup, sangat lengkap. Jadi tadi sudah terjawab kalau kita itu sudah merangkum semuanya ya, tapi yang kalimat terakhir justru menambahkan ya. Kalimat terakhir itu yang penambahannya. Kenapa orang lain bisa akses web itu, saya nggak bisa gitu kan. Padahal internet saya hidup. Logikanya kalau orang lain bisa akses, berarti ya mungkin situs itu nggak situs ilegal sih ya, nih sama sama orang Indonesia lah ya. Konteksnya pasti nggak ke sana ya. Si penanya juga pasti bukan sedang mengakses situs yang ilegal kan ya. Dan kayaknya itu situs biasa aja sih ya, sampai firewall nggak sih ya. Masa firewall nutup web? Nggak ya. Firewall nggak bisa nutup web. Yang ditutup tuh port webnya. Kalau port web yang tutup berarti semua web nggak bisa dibuka dong. Jadi bukan itu jawabannya. Mungkinnya proxy, namanya proxy itu. Kontennya yang dibatasi. Ya, yang tadi bilang situs porno tuh si Manik suka itu kan akses jadi dibawa ke Indonesia Sehat biar jadi sehat tuh si Manik tuh. Itu ya, itu proxy itu ya. Tapi saya yakin Gusti Ayu nggak, Gusti ini Gusti Ayu juga ya. Gusti Ayu juga nggak mungkin sedang mengakses itu kan, nggak itu konteksnya ya. Kita pahami ini konteksnya apa ini ya, konteksnya apa. Itu kalau dilihat dari Gusti Ayu penampakannya kan religius, nggak mungkin lah akses situs yang ilegal kan. Nih Manik nih gitu jawabannya negatif sekali ya. Ya tergantung situsnya ya, tergantung situs. Jangan disamain Manik dengan kamu dengan semua orang ya Manik ya. Enggak lah, beda-beda. Tapi terima kasih sudah berbagi ya pengalaman itu. Pengalaman jahat itu. Ada case, jadi bisa jadi ini tadi yang Gusti Ayu satunya jawab udah bener ya. Jadi ya tapi bener yang semua tuh bener semua jawabannya. Apa diblokir atau gimana? Tapi tergantung kondisinya. Tapi kalau kita lihat dari pertanyaan Gusti Ayu sih seolah-olah nih webnya web legal aja. Cuma ke orang bisa akses saya enggak. Ya kalau saya sih ke jawaban terakhir Gusti Ayu itu bahasa sederhananya gini, bisa jadi servernya itu terlalu banyak beban. Seperti kalian yang terlalu banyak tugas gitu. Terlalu banyak beban, jadi overload gitu ya. Jadi ya servernya mungkin nggak terlalu dedicated atau dia disewa gitu nggak terlalu banyak sehingga dia mendapatkan layanan yang melebihi kemampuan resource-nya sehingga kebetulan dia bisa akses request yang sudah masuk tapi request baru dia tolak karena sudah penuh gitu. Sudah penuh. Ini secara normal bisa karena batasan resource atau bisa jadi adalah merupakan serangan yang kita sebut dengan DOS itu. Yang membanjiri server sehingga orang lain nggak bisa mengakses server itu gitu. Kira-kira gitu sih Riani ya. Sering itu kejadian kayak misalnya daftar CPNS tuh kan, tiba-tiba servernya mati atau ngumpulin tugas
Tiba-tiba servernya mati. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri itu penjelasannya pasti kamu kapan ngumpul tugasnya 5 menit sebelum penutupan. Oh iya, pasti banyak yang melakukan itu sehingga servernya jadi down. Maka itu jangan deket-deket gitu ngumpulnya gitu. Nah, tanggung jawab sendiri. Karena masalah teknis seperti itu. Ya. Nah, kalau jawaban yang ini tadi udah udah lengkap lah penjelasannya. Yang kedua ya. Jika dalam konteks peer-to-peer, bagaimana kualitas koneksi dapat mempengaruhi? Ya pasti dapat mempengaruhi. Kalau kualitas koneksi jelek, yang mempengaruhi jelek. Koneksinya bagus, ya pasti bagus. Tapi kalau kita lebih tambahin lagi, sesuai jawaban yang mana? Apakah kualitas koneksi yang bagus menjanjikan gitu ya? Menjanjikan kita mendapatkan layanan yang bagus dalam akses peer-to-peer? Tergantung. Kalau peer-to-peer-nya adalah cuman streaming uh, voice call gitu tadi, iya bagus jadinya. Jadi nggak ada noise, nggak ada delay-nya. Tapi yang kalau dimaksud adalah yang tadi yang Manik ceritakan tuh lah torrent, peer-to-peer-nya kan belum ada banyak nih contohnya. Adalah torrent, ya benar Manik tadi sampaikan. Walaupun kualitas kita bagus, tapi kalau yang punya filenya nggak mau ngasih dengan kecepatan yang bagus, kan lambat juga kita terima gitu loh. Ngerti ya? Jadi kayak gitu. Jadi si pemilik file itu karena kan resource dia kepake tuh karena dia ngupload jadinya kan. Dia boleh unlimited tapi boleh membatasi. Oh, batasannya cuma sekian. Ya udah kita cuma dapatnya terbatas itu. Ya syukur kalau kita bisa akses dari tempat lain yang ngasihnya dengan kecepatan lebih tinggi. Kalau cuma dia satu-satunya ya udah jadi lambat walaupun kita punya speed yang gede. Itu fenomena bottleneck namanya. Bottleneck leher botol. Leher botol yang botolnya besar tapi lehernya kan kecil tuh. Sehingga kalau Anda balikan tuangkan tuh tetap aja keluarnya tuh nggak langsung keluar airnya tapi kelebut gitu. Kira-kira kayak gitu karena ada yang menyempitkan dia. Nah, itu bottleneck effect. Itu ya, mudah-mudahan sudah jelas. Jeremy bertanya lagi. Jeremy ini nanya-nanya aja nggak mau jawab tadi. Nggak apa-apa ya, nanya juga udah bagus ya. Udah berpartisipasi. Pak, tidakkah menggabungkan peer-to-peer dengan client server atau model hybrid tidak menjadikan 2 kali lebih tidak aman gitu ya? Kira-kira gitu. Dari penangkapan saya sendiri, keuntungan peer-to-peer adalah di mana dia tidak ada single point of failure. Oke. Dibandingkan dengan client server, di mana terdapat central server. Selain itu harus memikirkan kekurangan keamanan peer-to-peer sendiri. Ini kalau Anda maksudkan client server itu untuk sama-sama untuk data, peer-to-peer untuk transmisi data. Tapi hybrid yang kita maksudkan itu tadi sudah dijelaskan, server tuh hanya sebagai manajemen atau controller yang menentukan siapa yang klien yang aktif, siapa yang tidak, di mana dia berada. Dan itu tetap harus dibutuhkan pada beberapa aplikasi yang ya kayak misalnya WA gitulah ya. WA tahu yang online siapa? Menghubungkan menuju si kliennya gimana caranya kalau nggak ada yang ngatur alamat itu. Yang ngatur alamat itu ya ada konsep server pasti itu ya. Jadi lebih bercelah, iya pasti makin banyak orang terlibat dalam komunikasi itu makin banyak celahnya. Kira-kira kan gitu, makin sedikit makin aman gitu ya. Apalagi benar juga konsep client server itu, client server, servernya itu kalau down ya down semua gitu ya. Oleh karena itu konsep client server kan tidak dijelaskan di sana, servernya itu harus tunggal. Iya kan? Server itu bisa banyak, jadi eh, point of failure-nya juga enggak dalam kondisi nyata yang enggak juga karena server yang kalau konsep client server ini kita cuman bicara host itu sebagai per-request dan penyedia dipisahkan. Itu. Jadi dia nggak bicara server itu tunggal. Cuman ada sebuah server. Enggak. Bisa jadi ada 5 server yang diletakkan di negara yang berbeda. Itu. Ya. Beda. Oh, terus apa bedanya dengan torrent tadi? Ya, fungsinya.
Walaupun servernya ada banyak ya, tapi dia hanya sebagai server gitu. Tapi dalam konsep torrent, dia sebagai host yang punya data pun sebagai klien karena bisa meminta gitu ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih kebingungannya. Jadi client server tidak bicara pada satu server, tapi bisa jadi ada multi server sehingga point of failure nggak relevan kecuali dia memang satu server. Kemudian apakah itu lebih baik dari hybrid atau tidak lebih atau hybrid tidak lebih baik dari hanya peer to peer? Ya nggak bisa juga, seperti pertanyaan saya tadi, mana yang kamu pilih ya tergantung kebutuhan fungsional dari aplikasinya gitu. Kalau memang aplikasi membutuhkan adanya server ya kamu buat itu. Kalau takut nggak aman ya bikin beberapa server. Semudah gitulah berpikirnya. Oke, wow, diskusinya cukup mendalam nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan justru di luar banyak yang pengembangan dari pembahasan tadi. Mudah-mudahan pembahasan tadi juga sudah paham ya, sudah cukup paham. Kalau itu karena sudah kita tutup juga sesi tanya jawab dan lumayan banyak, hampir 40 menit kita tanya jawab. Dan sudah banyak juga saya mendapatkan nilai-nilai. Karena itu kita kuis sekarang ya. Kuisnya dengan menggunakan quizzes. Ada 10 pilihan ganda. Anda jawab satu soalnya akan dipandu hanya 10 detik. Jadi jangan pakai chat GPT jawabnya ya, habis nanti waktunya. Jadi dibaca langsung dijawab. Kalau nggak gitu, karena seperti dengan pembahasan kita yang kemarin, waktu di awal, kuisis ini mendapatkan 10 nilai terbesar tidak hanya karena dia benar menjawabnya 100%, tapi karena dia menjawabnya dengan sangat cepat. Jadi jangan pakai chat GPT, itu menjadi sia-sia semuanya. Ya, itu. Saya hanya mengambil 10 besar aja untuk nilai keaktifan. Nah, untuk memudahkan saya merekap nilai keaktifan Anda, tolong nanti identitasnya ada kelas diikuti dengan NIM. Ya, disambung nggak apa-apa ya. Misalnya A, NIM-nya berapa. Jadi, saya sort di kelas, baru saya lihat NIM-nya. Gitu ya. Mudah-mudahan udah dengar semua, karena biasanya ada ya 1-2 orang yang kayak nama lengkap lah, apalah. Aduh, pusing saya jadinya. Gitu ya. Ya, tapi yang biasa kayak gitu nggak dapat nilai sih. Oke, lanjut langsung. Udah di-prepare? Udah, ini saya share ya. Siapkan diri. Mana dia? Mana dia? Lah, hilang kuisku. Ah, ini dia. Mulai sekarang. Kuis. Mulai sekarang. Dah, ke sini dia. Sebentar. Sebentar ya. Ini kok ada masalah. Sebentar. Nah, oke. Mode ujian.
Oke, sudah. Salin. Kemudian saya share via chat ya, chat di Zoom. Ya. Kemungkinan Anda minta login dulu, pastikan profil Anda benar seperti yang diminta, ada kelas dan NIM-nya. Kemudian kalian bisa mulai. Yang penting nama yang digunakan, nickname-nya itu pakai itu, gitu ya. Kelas NIM, dah gitu. Silahkan. Kelas dan NIM, nggak perlu ada nama, itu nggak perlu ya. Aduh, NIM-nya lengkap dong. Lengkap NIM-nya ya. Udah join ya, nggak apa-apa ya. Berikutnya tolong kelas NIM, lengkap aja. Aduh, kelasnya nggak usah ditulis. Aduh, kelas sih. Tadi kasih tahu. Untung gedungnya nggak ditulis gedung fakultas gitu. Waduh, ini ada A, ini apa ini? Hapus ya. Nggak ada NIM-nya, dihapus ya. Nggak bisa diakui nanti. Klik untuk menghapus siswa. Ya, hapus. Masa nulisnya A aja namanya? Hmm. Yuk, buruan-buruan. Nah, siapa tadi saya keluarkan deh ya. Kalau mau masuk ya boleh masuk lagi ya. Nggak ada NIM-nya, cuman A gitu. Aduh, ini 125 ini. Aduh, ini Juli ini lagi. 001 Juli. Eh, nggak dengar omongan. Tendang aja. Apalagi. Hapus. Nggak ada kelasnya, saya hapus ya. Oke, sudah ya. Tet, 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 tet. Mulai, silahkan. Recording stopped. Silakan dikerjakan ya, karena masih banyak yang belum mengerjakan. Waktunya kan satu soal 10 detik. Saya akan akhiri 3 menit lagi ya. Kalau nggak dikerjakan tetap saya tutup ya.
Saya akan tutup 1 menit lagi ya. Oke, 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Akhiri. Yes. Oke. Baik, saya akan lihat dulu daftarnya. Oke, nanti saya rekap saja, nanti saya infokan ya. Ehm, Padahal tadi cuman kuisnya 10 soal 10 detik ya, harusnya kan cuma 100 detik tuh maksimal, artinya 1 menitan, 2 menitan lah ya. Kenapa bisa jadi 5 menit ngerjainnya, ada yang belum selesai pula ya. Itu sambil ditinggal ngopi atau gimana tuh? Ya, nanti kita lebih ini dengan waktu aja ya, tinggal dijawab cepat saja, lambat kan jadinya juga nilainya nggak bagus. Tapi kebanyakan yang masalah-masalah tadi dari namanya juga udah salah ya. Jadi dari format nama mungkin kenapa. Oke, itu aja saya kira untuk hari ini. Untuk minggu depan, saya nggak tahu ada live session atau enggak ya. Itu termasuk libur atau enggak sih Jumat depan tuh nanti saya tanya, lihat dulu kalender akademiknya. Tapi ada atau tidaknya live session bukan berarti materi tidak berjalan karena konsep kita adalah fully online. Silakan Anda baca dari modul yang ada, Anda kerjakan kuis kalau memang sudah siap. Itu seharusnya sih sudah ya, kuis yang pertama harusnya sudah dikerjakan. Jadi silahkan karena modul grup 1 sudah selesai kita bahas. Tinggal itu aja. Ya, tinggal kalian kerjakanlah itu. Mudah-mudahan bisa. Oke, saya kira itu sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Info berikutnya akan saya aktif via grup. Terima kasih, selamat siang semua. Terima kasih, selamat siang, Pak. Terima kasih, 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 Pak.